Kenapa seseorang yang pindah agama atau misalnya mualaf atau murtad ke agama lain itu beritanya sangat euforia atau sangat bombastis? Saya akan mencoba mengajak yang nonton video ini melihat dari sudut pandang yang jarang disadari orang. Saya mengajak kita berpikir secara out of the box. Biasanya nih orang yang pindah agama ini biasanya, tapi tidak semuanya biasanya mereka akan menjelek-jelekkan agama mereka terdahulu. Padahal kita tidak tahu motif dia pindah agama apa sebenarnya. Apakah karena dia pengen follower yang banyak? Apakah dia pengen terkenal? Apakah pengen diterima di masyarakat? Apakah pengen motif dari perkawinan? Dan lain sebagainya. Ada bermacam-macam motif yang tersembunyi yang mungkin tidak dikasih tahu ke halayak umum. Nah, mualaf atau murtad yang saya maksud di sini atau maksudnya pindah agama yang saya maksud di sini bukan hanya minoritas ke mayoritas bukan itu maksud saya. Yang saya tujukan di sini adalah berlaku untuk sebaliknya, dari mayoritas ke minoritas juga berlaku. Maksudnya yang murtad juga berlaku, bukan hanya orang yang mualaf gitu. Jadi mari kita berpikir secara rasional atau berpikir secara luas untuk menanggapi hal ini. Sebelum kita emosi, sebelum kita ngamuk gitu menanggapi video ini, mari kita berpikir dulu sejenak. Apakah yang saya katakan ini ada benarnya atau tidak? Mari kita pertimbangkan. Jadi sebelum nonton video ini seutuhnya, jangan berkomentar dulu ya. Oke, terima kasih. Selamat datang kembali di channel Revangi Filosofi. Kenapa saya mengatakan kita tidak boleh terlalu euforia, terlalu bombastis, terlalu mengagu-agukan ketika ada seseorang yang mualaf maupun yang murtad dari agama lain ke agama kita. Karena dulu ada di Indonesia seorang anak pendeta yang rela pura-pura mualaf. Sekali lagi saya katakan, rela pura-pura mualaf untuk mengetahui kelemahan Nusantara. Tidak tanggung-tanggung, anak pendeta ini sampai rela belajar Islam ke Mekah, sehingga dia fasih berbahasa Arab. Setelah pulang dari Mekah, dia langsung bersyahadat di Aceh, lalu diangkat menjadi ulama. Padahal dia hanya seorang anak pendeta yang jadi mata-mata Belanda pada saat penjajahan Belanda zaman dulu. Para ulama Aceh juga sangat tertipu dan tidak bisa kedeteksi dari penyamaran ini. Bahkan dia rela menikah dengan warga Indonesia untuk memuluskan penyamaran ini. Dia juga mengganti namanya dengan nama Abdul Ghafur dari Turki. Lalu apa yang dilakukan anak pendeta ini di Aceh? Dia melakukan semacam spionase atau mata-mata yang sangat luar biasa di Aceh. Dia berceramah gitu, berkhotbah di Aceh dengan khotbahnya yang terkenal, yaitu gak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat, 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 akhirat. Nah, jadi orang yang mengatakan pertama kali gak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat, akhirat, itu adalah anak daripada pendeta ini, yaitu mata-mata yang rela mualaf ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa dia mengungkapkan atau mengeluarkan kalimat-kalimat gak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat, akhirat, dan akhirat. Karena dia sudah mengetahui kelemahan Nusantara. Nusantara saat itu sangat fanatik dalam beragama. Jadi dia berpura-pura mualaf untuk apa? Untuk mengelabui orang yang terlalu fanatik dalam beragama ini. Orang yang terlalu fanatik dalam beragama ini artinya terlalu mudah dibohongi dengan embel-embel agama. Jadi makanya orang-orang Aceh atau pemuka-pemuka Aceh, pemuka-pemuka agama Aceh saat itu tidak ada yang curiga, tidak ada yang berpikir skeptis gitu. Ya udah, kalau dia memang dari Turki, ya dari Turki aja. Kita dengarkan aja apa yang dia omongkan, karena dia juga fasih dalam bahasa Arab. Sementara di balik itu dia sudah tahu kelemahan Nusantara, yaitu kekuatan daripada Aceh saat itu, yaitu pada pemuka agamanya. Jadi Belanda saat itu penasaran di mana kekuatan Aceh itu sebenarnya. Belanda saat itu sangat frustasi menjajah Aceh. Jadi boleh dicek sejarah. Provinsi yang paling susah ditaklukkan di Nusantara itu salah satunya adalah Aceh. Belanda itu sangat trauma menjajah Aceh saat itu. Bahkan mereka mengeluarkan duit yang sangat banyak untuk menjajah Aceh. Sehingga diturunkanlah seorang anak pendeta yang pura-pura mualaf untuk mengetahui kelemahannya. Yaitu kelemahannya adalah pada pemuka agamanya dan pemuka adatnya, bukan pada sultan-sultannya. Jadi selama ini Aceh salah target gitu. Aceh berpikir bahwa kekuatan Aceh itu ada pada sultannya, akan tetapi kekuatan sebenarnya
setelah diketahui dari anak pendeta ini, yaitu pada pemuka agamanya dan pemuka adatnya. Dan hasilnya terbukti pada tahun 1904, Aceh takluk sama Belanda. Aceh berhasil ditundukkan oleh Belanda. Berkat apa? Berkat mata-mata ini bernama Snok Hurgronje. Jadi anak pendeta yang saya maksud di sini adalah nama lengkapnya adalah Christian Snok Hurgronje, atau kalau di Nusantara itu sering disebut dengan Snok Hurgronje. Jadi Snok Hurgronje ini adalah seorang ulama palsu yang berpura-pura mualaf untuk mendapatkan kelemahan Nusantara. Jadi kita bisa berpikir dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi kita tidak boleh terlalu berpikiran, oh iya, jangan berpikiran buruk lah gitu. Boleh aja kita berpikiran seperti itu, tapi pada faktanya ada juga yang pura-pura mualaf, seorang ulama yang berpura-pura mualaf di Aceh bernama Snok Hurgronje. Jadi tidak semuanya orang yang mualaf itu tujuannya baik kan, ada juga yang untuk menghancurkan. Jadi kisah Snok Hurgronje yang saya maksud di sini adalah saya sudah masukkan di dalam kolom deskripsi ya. Untuk referensinya saya sudah masukkan di dalam kolom deskripsi. Siapa tahu di antara sahabat ada yang penasaran gimana kisah Snok Hurgronje ini, sudah saya masukkan di kolom deskripsi. Jadi boleh dikatakan bahwa penjajahan zaman sekarang ini bukan lagi penjajahan yang bedil-bedilan gitu, yang pakai senjata, pakai fisik gitu. Penjajahan zaman sekarang ini bermacam-macam. Ada penjajahan budaya, penjajahan antropolog, penjajahan ekonomi, ada penjajahan secara biologi seperti COVID dan lain sebagainya. Ada bermacam-macam penjajahan di zaman sekarang. Jadi kita tidak salah kalau kita misalnya skeptis. Karena apa? Karena ada saja orang yang seperti itu, yang seperti yang saya maksud di situ. Ada saja dia untuk menghancurkan bagian internal suatu bangsa atau suatu agama atau suatu kelompok atau suatu komunitas. Kalau kita ambil contoh lain misalnya, contohnya di Timur Tengah misalnya. Kenapa di Timur Tengah sering terjadi konflik? Karena apa? Karena sengaja diciptakan konflik internal dengan cara adu domba antar umat beragama. Melalui apa? Melalui adu domba. Tujuannya apa? Tujuannya biar minyak di Timur Tengah itu bisa dikuasai para pengusaha minyak. Bagaimana cara orang itu atau pengusaha minyak itu membombardir atau mengeksploitasi masyarakat? Dengan cara seperti yang tadi itu, menurunkan seorang antropolog seperti yang ada di Indonesia, yaitu Snok Hurgronje. Mereka lah yang menghasut gitu, memecahkan atau menghancurkan bagian daripada internal, mungkin internal antar umat beragama, antar suku, antar komunitas, agama dan lain sebagainya, macam-macam pokoknya. Saya juga curiga dengan terjadinya konflik di Papua ya. Ini kecurigaan saya itu makin membesar. Karena apa? Karena berdasarkan historis daripada cara negara adidaya menjajah suatu negara itu bukan lagi menggunakan fisik gitu. Bukan lagi tentara yang diturunkan ke situ. Itu mah bagian dari finishing. Pertama mereka melakukan konflik. Besar dugaan saya di Papua juga Amerika bermain. Karena apa? Karena konfliknya nggak selesai. Dan awalnya konflik Papua ini terjadi karena apa? Karena terjadinya pertambangan emas Freeport di Papua. Awalnya di situ, pemicunya di situ. Jadi sama seperti di Timur Tengah misalnya, atau kisah daripada Snok Hurgronje ini. Kenapa diciptakan konflik internal di suatu daerah? Biar bisa mengeksploitasi sumber daya alamnya. Jadi ujung-ujungnya duit juga gitu. Jadi Amerika melakukan ini buat apa? Buat mengeksploitasi sumber daya alamnya. Ujung-ujungnya juga duit. Nggak ada hal lain selain duit. Pokoknya motif terjadi konflik perang itu, di atasnya itu ya duit. Apalagi kalau nggak duit. Mudah-mudahan prediksi saya salah ya. Konflik yang terjadi di Papua juga besar kemungkinannya Amerika itu terlibat menciptakan konflik di sana. Jadi kalau memecahkan masalah konflik di Papua itu tidak boleh secara horizontal. Tetap juga kita melakukan secara geopolitik terhadap Amerika, melakukan lobby, melakukan diskusi dan lain sebagainya. Ya mirip-mirip seperti di Irak lah, seperti saya katakan tadi itu, Irak, Timur Tengah terjadi konflik. Ya itu kan ulah dari para pengusaha, top pengusaha minyak di dunia. Mungkin top pengusaha pertambangan emas di dunia juga turun di Freeport. Jadi mereka menciptakan semacam konflik di sana. Biar apa? Biar mereka senantiasa mengeksploitasi, aman mengeksploitasi Freeport itu. Kalau misalnya masyarakat Papua bersatu, nggak ada konflik, damai,
Yang ada itu Freeport-nya diusir kan, para pekerjanya diusir, nggak mau, nggak ada di sini pertambangan emas gitu. Itulah kalau pemikiran secara rasional. Jadi biasanya di situ ada gula, pasti ada semut, yaitu semut Amerika yang menyebalkan itu. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu filosofi. Orang yang terlalu fanatik dalam hal apapun, orang tersebut akan sangat mudah dikendalikan atau dibodoh-bodohi. Saya Ray Pange, salam rasional.